Abang nginep di sini sih, Bang? Nggak apa-apa sayang. Queen ini tanpa harus dilihat orang lain. Abang akan bertanggung jawab atas semua perbuatan abang. Badan aku sakit-sakit semua ya. Gak mual-mual. Jangan-jangan aku hamil ya? Nggak mungkin. Aku hamil, Bang. Hamil? Serius? Kok bisa sih? Kok Abang ngomongnya kayak gitu? Bener. Kamu udah periksa apa belum? Sudah, Bang. Aku sudah periksa. Dan hasilnya positif. Ini buktinya. Aku nggak percaya. Nggak mungkin. Atau jangan-jangan Abang nggak mau tanggung jawab ya? Dengar dulu dong. Aku udah turutin kemauan Abang. Daripada saya menanggung malu akibat kehamilan di perut kamu itu. Saya nggak mau karir masa depan saya hancur. Pilihannya cuma satu. Kamu harus mati di tangan saya. Jangan, Bang. Lili mencoba kabur. Banding official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding official berdasarkan catatan kasus. Banding official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Wi, Mbak, kalian ada lihat Bang Faisal nggak? Kalian nyariin kita dong, ya nggak ada? Nyariinnya Faisal terus. Sekali-sekali kan cariin kita. Da, lihat Lia nggak? Atau ya, lihat Wida nggak? Gitu kayaknya nggak? Ih, udah ah. Orang aku lagi serius juga. Kalian lihat nggak? Nggak, saya aku nggak lihat. Nggak tahu nih kalau di Wida. Apalagi aku. Nggak tahu aku. Tapi dengar-dengar dari anak maintenance sih, katanya dia lagi sakit. Kok aku nggak tahu ya? Kenapa nggak kamu telepon aja, Li? Udah, tapi nomornya nggak aktif. Wah, aku nggak tahu. Ya udah deh, kalau gitu aku masuk ke dalam dulu ya. Mau nanya sama anak maintenance. Ya, dah. Sebelum Lili pergi, Cornelia buru-buru memanggil dan meminta Lili untuk duduk. Ia ingin mengatakan sesuatu tentang Faisal. Ini penting soalnya tentang si Abang Faisalmu itu. Memangnya Bang Faisal kenapa? Aku lihat kalian deket banget ya. Kalian pacaran. Ya iyalah. Emangnya kenapa sih? Kalau boleh kalian kasih masukan, mendingan lu jauhin aja deh Bang Faisalmu itu. Dia itu bukan orang yang baik-baik, Li. Iya bener, Li. Kalau bukan karena teman kerja kita aja, dia itu udah aku laporin ke polisi. Memangnya Bang Faisal kenapa? Dia kemarin mukulin saudara aku, Li. Padahal hanya masalah sepele. Sampai luka. Kalian berdua itu memang teman aku. Tapi aku minta tolong banget. Urusan aku berhubungan dengan siapa? Tolong kalian gak usah ikut campur. Ya udah, kalau dia nggak mau ikut, biarin aja. Setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu, Lili hidup menjanda dan 4 bulan lalu ia mulai dekat dengan Faisal, teman kantornya. Cornelia yang mengenal tabiat buruk Faisal tidak setuju dengan hubungan mereka. Namun Lili tidak peduli. Sore itu ia pergi menemui Faisal. Bang Faisal. Kamu sayang, bawa apa ini? Aku bawain buah, kan abang sakit. Kamu, ya udah makasih ya. Masuk yuk. Yuk. Ibu sayang. Bang, kok kamu nggak bilang sih kalau kamu lagi sakit? Iya, cuma demam biasa aja kok sayang. Ntar juga sembuh. Bukan gitu. Aku ini kan pacarnya kamu. Jadi aku tuh harus tahu kamu itu kenapa-kenapa. Apalagi sekarang lagi sakit begini. Iya deh sayang. Aku minta maaf. Ya udah, biar kamu cepat sehat. Makan ya buahnya ya. Aku masih kenyang ya. Kamu Ya. taruh di dapur dulu aja deh. Ya udah deh, tapi nanti dimakan ya. Makasih sayang. Ya. Ketika Lili ke dapur, handphone Faisal berdering. Ternyata Tania, kekasih gelapnya, menelpon. Faisal pun panik. Waduh, Tania lagi nelfon. Halo, abang di mana? Ya sayang. Aku ke kantor abang, tapi abang nggak ada. Abang di rumah sayang. Ya udah, aku ke rumah ya. Kebetulan aku di dekat rumah abang nih. Sayang tunggu. Abang di rumah teman. Nanti aku telepon lagi ya sayang ya. Aduh. Di rumah teman. Tapi kok suaranya panik gitu ya? Pasti ada sesuatu nih. Tapi benar juga sih kalau dia di rumah teman. Tapi aku gimana? Masa aku tidur di teras? Tapi nggak apa-apa deh. Yang pasti aku harus ke rumahnya. Wah, bisa kacau nih. Dari siapa bang? Kok Ini bilangnya lagi di rumah temen? tadi orang proyek nelfon.
Terus dia mau kesini. Terus aku bilang aja aku di rumah temen. Daripada dia datang kesini, ntar dia gangguin kita lagi, Yang. Benar. Tapi bukan dari pacar kamu yang lain kan? Awas ya kalau dari cewek. Sayang. Aku tuh cuma sayangnya sama kamu. Cuma kamu aja, nggak akan ada cewek lain. Beneran, serius. Bang, Tania memutuskan tetap ke rumah Faisal. Ia tidak peduli kalau nanti Faisal ternyata tidak di rumah. Dan feelingnya ternyata benar. Sore itu, Faisal sedang bermesraan dengan Lily. Tania kaget dan keributan pun terjadi. dasar pembohong kamu ya. Tania, Kenapa? Kamu kaget? Dasar laki-laki tukang bohong kamu ya. Lepasin. Semuanya udah jelas, Bang. Kamu bilang kamu ke rumah teman kamu ya. Tapi ternyata kamu berdua sama perempuan ini. Ini siapa? Siapa kamu bilang? Kamu yang siapa? Asal kamu tahu ya, dia pacar aku. Iya, Bang. Perempuan ini pacar kamu. Jawab, Bang. Dan nelfon kamu tadi perempuan ini bukan temannya kamu, Bang. Bang, mulai sekarang kita putus. Lily menangis. Sepeninggal Tania, ia kembali menangis meratapi nasibnya. Ia tidak menyangka Faisal tega mengkhianati cintanya. Kamu tega, Bang. Kamu tega bohongin aku. Kamu bilang kamu gak punya pacar lain. Tapi itu ternyata apa? maafin aku deh. Aku nggak punya niat buat duain kamu. Percaya deh sama Abang. Buktinya tadi itu apa, Bang? Perempuan itu ngaku sebagai pacarnya kamu. Kamu jangan kayak gitu dong. Kamu denger dulu penjelasan aku. Penjelasan apa, Bang? Semuanya udah jelas. Ini aja deh, Bang. Mulai sekarang, jangan dekati aku lagi. Kita putus, Bang. Kamu kenapa sih, Li? Dari tadi kok diem aja? Lily tak sanggup menutupi kekecewaannya terhadap Faisal. Di kantor, ia selalu termenung hingga membuat Wida dan Cornelia heran. Terus apa dong? Soal hubungan aku sama Bang Faisal. Ternyata dia itu pembohong. Katanya dia nggak punya pacar lain. Tapi ternyata pas aku ke rumahnya kemarin, pacarnya datang ke rumah. Oh ya? Terus gimana? Rasanya sakit, Dak. Pacarnya marah-marah, ngedamrat aku. Aku tuh kecewa banget sama dia. Kemarin kan aku udah pernah bilangin tuh sama kamu. Si Faisal itu nggak baik buat kamu. Sekarang lihat, kenyataan kan? Maaf ya, Li. Kamu jangan tersinggung. Kalau menurut aku sih, Faisal itu kayaknya nggak serius deh sama kamu. Dia tuh cuma pengen seneng-senengnya aja. Kamu kan janda. Maksud kamu apa ya ngomong kayak gitu? Aku nggak ngerti deh. Kamu tuh nggak ngerti apa pura-pura nggak ngerti? Zaman sekarang tuh banyak lagi orang suka sama janda karena mau happy-happy aja. Jadi ya mereka bisa senang-senang tanpa harus bertanggung jawab. Nggak tahu deh dah. Padahal aku tuh udah pengen serius sama dia. Mulai sekarang, kamu tuh harus hati-hati. Iya. Apalagi sama laki-laki, kamu tuh harus lihat bibit, debit, dan bobotnya. Ya udah, gak usah dipikirin lagi, Li. Masih banyak kok laki-laki di sana yang mau sama kamu. Amin ya. Makasih ya nasihatnya. Ya udah, keep spirit, oke? Selamat siang. Yang Pak. Perkenalkan saya Sutrisno. Lili. Siapa tadi? Lili Puspetasari lengkap. Jabat tangan antara Lily dan Sutrisno yang cukup lama, ditambah dengan senyum manis Lily ke Sutrisno, membuat Cornelia dan Wida marah. Saya kebetulan yang diperintah untuk memimpin perusahaan ini. Saya manajer baru di sini. Jadi saya minta dengan kalian untuk bisa kerjasamanya supaya kita bisa memajukan perusahaan ini. Kalau begitu, saya biar ke ruangan sebelah dulu. Saya mau biar bisa berkenalan dengan yang lainnya. Kamu apaan sih, Li? Salaman aja pakai lama. Sadar dong. Itu bos kita tahu. Siapa yang bilang sih? Aku tuh nggak ada apa-apa. Kalian aja yang baper. Udah tahu nih si Lili, baru kenal aja udah GR. Kamu suka kan sama Pak Sutris? Sih, enggak kok. Udah mau ngalih pembicaraan deh. Kamu suka kan sama bapak itu? Sadar, Bu. Pak Sutris itu udah nikah. Apa sih? Siapa yang suka? Kan aku udah bilang. Aku biasa aja. Gak ada pesan apa-apa kok. Bohong. Buktinya tadi senyum-senyum. Udah deh, gak usah bahas yang itu. Bahas yang lain aja. Kantin yuk. Awas ya kalau nanti kamu gak punya sama orang. Kantin yuk. Gak usah beli aja deh. Gue udah kerja. Oke deh kalau gitu. Lily pergi ke kantin, namun entah karena terlalu bahagia, ia tidak memperhatikan jalan hingga tersandung. Beruntung, Sutrisno yang baru keluar dari ruangannya melihat, lalu memeluk tubuhnya hingga tidak terjatuh. Maaf Pak, tadi saya nggak lihat Bapak. Maaf ya Pak. Tak sengaja, adegan Lily jatuh ke pelukan Sutrisno dilihat Faisal yang sedang berdiri di pojok ruangan. Ia cemburu dan marah melihat tingkah orang yang dicintainya itu. Padahal biar dipeluk sama Pak Sutris. Masih di depan ruangan Sutrisno, Lily dan Sutrisno ngobrol dan sesekali saling mengumbar senyum. Baru sekarang kan. Ya sudah, silakan duluan.
sebentar. Lupa. Memang kamu rumahnya di mana? Saya tinggal di arah bioskop dekat taman, Pak. Searah dong kita. Kebetulan rumah saya satu tujuan. Sudah berkeluarga? Dulu sudah, Pak. Nah, sekarang sendiri. Oh, gitu. Gimana kalau nanti kita pulang bareng aja? Ini kesempatan yang nggak boleh aku tolak. Kan lumayan. Bisa irit sekalian, bisa berdekatan nih sama Pak Sutris. Namanya, Bapak nggak keganggu. Nggak apa-apa. No problem. Oke? Nanti saya tunggu ya. Iya deh, Pak. Oke. Bilang ke aku, katanya putus. Nggak taunya malah jadian sama Pak Sutris. Sore harinya Lili pulang diantar Sutrisno. Selama perjalanan sampai di rumah, Lili sangat antusias melihat Sutrisno. Baginya, Sutrisno adalah sosok yang ia dambakan selama ini. Iya, Pak. Habis mau sama siapa lagi? Bapak, saya buatin minum dulu ya. Tadi, sebelum saya kesini di ruangan, ya saya langsung minum aja, biar gak repot-repot gitu loh. Oh, Ibu kamu kemana? ibu saya nggak tinggal di sini. Tinggal jauh dari sini. Cuma kadang-kadang berkunjung sih. Bapak sendiri gimana? Pasti istri Bapak bahagia ya? Soalnya Bapak kayaknya perhatian banget. Yang terlihat itu terkadang nggak seperti gambar aslinya. Maksud Bapak? Itulah kehidupan keluarga saya. Sebetulnya saya sih pengen bercerita, cuman nanti pada saat yang tepat saya akan sampaikan ke kamu. Ya udah, Bapak yang sabar aja ya Pak ya. Sambil lupa. Biar ngobrol makin enak, saya buatin Bapak minum ya. Tapi boleh lah gitu. Oh ya udah, saya buatin dulu ya Pak ya. Terima kasih ya sebelumnya. Lili merasa nyaman bersama Sutrisno hingga tak segan-segan menceritakan semua tentang kehidupannya. Hari-hari selanjutnya, keduanya pun semakin dekat hingga membuat Faisal dan teman-teman kantornya curiga. Iya Pak. Kamu lagi sibuk gak? Udah, kamu sekarang ke ruangan meeting dulu ya. Baik Pak. Dari Pak Sutris ya? Iya, nggak tahu ada apa. Tadi cuma bilang tolong ke ruangan saya. Jangan-jangan mau ngomongin gaji kali ya? Gaji aku naikin juga. Kamu apaan sih? Siapa yang mau ngomongin gaji? Tahu ada sesuatu nih. Ya deh, kalian nggak usah pada seuzon. Pasti Pak Sutri mau berduaan ya sama lo. Kayaknya sih dari nada bicaranya ada yang penting. Ya udah deh, aku sana dulu ya. Sayang, mau kemana sayang? Apa? Sayang? Kamu panggil aku sayang? Hei, sadar dong. Kita tuh udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Terus kamu ngapain ke ruangan Pak Sutris? Li, kamu mau kencan? Wah, Lili, cantik-cantik kayak gini. Kamu kok sama yang laki-laki yang lebih tua? Memangnya kalau iya kenapa? Kamu keberatan? Hei, kamu urus aja pacar kamu yang sok cakep itu. Nggak usah ngurusin aku. Aku ingetin ya, aku nggak akan segan-segan berbuat sesuatu sama kamu, Li. Aku akan laporin kalian ke istrinya Pak Sutris. Kamu pikir aku takut? Udah, lo sana. Jangan ngalangin jalan aku. Silakan. Siang, Pak. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Di dalam ruangan, Sutrisno dan Lili ternyata bukan membahas masalah kerja, seperti yang dibayangkan Lili sebelumnya, melainkan tentang perasaan Sutrisno ke Lili. Saya mau ada yang dibicarakan, tapi di luar urusan pekerjaan kantor. Kalau boleh tahu, tentang apa ya, Pak? Soal hubungan keluarga. Maksud saya, hubungan saya dengan istri saya. Seperti asam tanpa garam lah kata orang. Hambar. Istri saya sudah mulai susah diatur. Keras kepala, egois. Sebetulnya sih, kalau bukan karena anak, itu sudah lama saya tinggali. Sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik. Saya rasa istrinya Bapak bisa berubah kok. Berulang-ulang kali saya ajak ngobrol. Bahkan kami ngobrol sampai di tempat tidur. Terakhir ini, kami berliburan ke Hong Kong. Hanya sekedar mau bicarakan urusan keluarga. Hasilnya, nihil. Li, berat bagi saya sebetulnya. Boleh ya, sebetulnya saya mengungkapkan perasaan saya bahwa saya suka sama kamu. Sama saya, Pak? Ya, sejak pertama kejadian kemarin itu, sebetulnya saya kepengen langsung ngomong sama kamu. Tapi nggak enak lah, di situ banyak teman-teman kamu. Sekarang ini saat yang tepat, saya bilang sama kamu apa yang ada di dalam hati saya yang sesungguhnya. Itu pun ya, maaf ya Li, kalau kamu nggak terpaksa. Tapi kalau nggak suka juga sih ya nggak apa-apa. Tapi Pak, Bapak kan belum kenal dengan saya. Lagi pula, Bapak kan sudah punya istri, Pak. Soal hubungan saya sih sama istri ini, Li, hanya tinggal menunggu waktu. Cepat atau lambat, pasti saya harus ceraikan.
saya udah nggak nyaman. Gimana? Saya kepengen ngobrol lebih romantis lagi. Kita lanjut saja ngobrol di kafe. Ke kafe? Ya, udah. Ya udah deh Pak, nanti saya ke sana. Saya permisi dulu ya Pak. Silakan. Terima kasih ya, Li. Lih, kamu kok udah beres-beres mau kemana? Mau jalan keluar. Tadi Pak Sutris ngajakin jalan keluar. Diajak Pak Sutris. Mau meeting? Bukan. Ada deh pokoknya. Kamu apa-apaan sih? Pak Sutris itu udah nikah. Ngapain kamu mau diajak ke tempat yang gak ada hubungannya sama urusan kantor? Maaf ya, kalian berdua mau ngomong apa? Aku nggak peduli. Li, tunggu dulu. Apalagi sih? Kami nggak terima. Kami nggak segan-segan ya laporin kamu ke istrinya Pak Sutris. Silahkan. Aku pergi dulu ya. Dah. Lili dan Sutrisno akhirnya pergi ke sebuah kafe di tengah kota. Di tempat itu keduanya saling mengungkapkan perasaannya. View-nya, pemandangan, orang main skateboard. Kadang kalau lagi ada klien, ya kita janjian di sini. Maaf ya, membuat kamu betul-betul nggak enak gitu loh. Sekedar kamu tahu tuh benar-benar cinta sama kamu. Tapi Pak, Jangan panggil bapak dong, biar lebih enak. Panggil aja abang. iya Pak. Abang. Iya Bang. Cepat atau lambat pasti kita nanti saling mengenal. Yang penting sekarang ini kamu bisa nggak balas cinta aku? Tapi istri Abang gimana Bang? Istriku, lama-lama juga aku tinggalin. Sebenarnya saya juga suka sama Abang sejak kejadian kita pertama kali waktu di kantin itu. Terima kasih sayang. Tapi Abang janji ya, apapun yang terjadi, Abang nggak boleh tinggalin aku. Apapun terjadi, sudah pasti aku selalu ada di dekat kamu. Sejak saat itu, hubungan Lili dan Sutrisno semakin mesra. Bahkan tak jarang kemesraan itu mereka pertontonkan di kantor. Seringkali Sutrisno bahkan tidak pulang hanya untuk bisa berduaan dengan Lili. Seperti malam itu, keduanya menginap di hotel. Kok kita nginep di sini sih Bang? Nggak apa-apa sayang. Kita bebas. Mau ngelakuin apa aja. Mau ngelakuin ini, tanpa harus dilihat orang lain. Aku tapi takut terjadi apa-apa Bang. Abang akan bertanggung jawab atas semua perbuatan abang. Bener ya Bang? Sebenarnya aku tuh nggak pengen kayak gini Bang. Apalagi sampai nginep di hotel kayak gini. Aku tuh pengennya kita di rumah Bang. Nginep di rumah. Maksud kamu? Maksud aku mau kita nikah Bang. Iya. Segera setelah kita nanti waktunya tepat, kita menikah. Dan kamu menyandang nama. Di belakang embel-embel nama kamu, Nyonya apa sayang? Trisno. Itu dong. Udah, kita ngobrol di sini malah kurang mesra. Kita lanjut di dalam aja. Yuk sayang, yuk. Mama bingung, Wi. Udah 3 hari Papa nggak pulang-pulang. Mana ya? Teleponnya nggak aktif lagi. Paling Papa keluar kota mah. Lagi kenapa sih Mama pikirannya curiga aja terus sama Papa? Bukan gitu, Wi. Papa nggak biasanya kayak gini. Biasanya Papa telepon Mama atau nggak WA. Ini nggak ada kabar. Paling juga besok Papa pulang mah. Ya udah Dewi kamar dulu ya mah, ngantuk. Jangan-jangan Mas Tris selingkuh lagi. Aku datang ke kantornya. Tanya sama pegawainya. Keesokan harinya, Saras pergi ke kantor Sutrisno untuk menanyakan keberadaan suaminya. Bu Saras, selamat siang, Bu. Selamat siang. Tumben Ibu kesini ada apa ya? Saya kesini mau nyari Bapak. Udah 3 hari Bapak nggak pulang. Teleponnya juga nggak aktif. Kalian tahu dong Bapak tugas kemana? Kalian tahu Bapak ada di mana? Di saat Saras menanyakan keberadaan Sutrisno suaminya, Sutrisno justru sedang bermesraan dengan Lili di ruang kerjanya. Sayang, aku tuh selalu pengen dekat sama kamu. Gak pengen jauh-jauh dari kamu. Sama Bang. Lili juga. Kalau sama Abang, gairah Lili pagi-pagi Bang. Bener. Tapi jangan di sini Bang. Nanti ada karyawan yang masuk terus ngeliatin kita. Di sini nggak ada yang berani masuk ke ruangan ini tanpa seizin saya. Kecuali cuma hanya kamu. Bisa aja deh. Oh, jadi gini kelakuan kamu selama ini. 3 hari kamu nggak pulang ternyata sama dia. Sabar, Ma. Jangan teriak-teriak gitu dong. Malu kan sama bawaanku semua. Kamu siapa? Hah? Ma. Kamu selingkuh sama suami saya? Kenapa? Kamu malu? Saya akan teriak biar orang tahu kelakuan kamu berdua. Kamu tidak punya hak memberhentikan orang. Biarin aja deh. Ketahuan kan tuh dia. Apaan? Mak, kamu tidak punya hak memberhentikan orang. Memecat orang di kantor ini. Biar mampus kalian. Jadinya sekarang ketahuan deh. Saya yang punya kuasa. Paham?
Jadi kamu bela dia? Oke, saya akan bilang ke semua karyawan di sini kalau kalian berdua selingkuh. Dasar nggak tahu diri. Saya akan laporkan kalian ke atasan kalian biar kalian dipecat. Begitu keluar ruangan, Saras menangis dan tutup perbuatan Sutrisno dan Lili. Mbak, Mas, kalian tahu kan hubungan Pak Trisno dengan wanita itu? Kenapa kalian nggak bilang saya? Kamu tahu kan rumah saya? Kenapa kalian diam? Berarti kalian mendukung perbuatan bejat mereka? Bukan begitu, Bu. Kami dulu udah ingetin sama Lili, tapi Lilinya aja yang ngeyel. Lili, siapa dia? Dia karyawan di sini, Bu. Bilang sama dia, saya nggak mau lihat dia kerja di sini lagi. Ada apa, Nak? Ibu baru aja bikin teh. Kamu minum dulu. Kamu datang ke sini, nangis ada apa emangnya? Lili udah keluar dari kantor, Bu. Emang kamu ada masalah di kantor? Iya, Bu. Masalahnya apa? Kamu ribut sama teman sekantor? Lili nggak bisa cerita masalah apa yang Lili hadapi. Ya udah, kalau emang itu udah keputusan kamu, Ibu nerima. Ngapain kamu kemari? Udah bosan sama wanita itu? Pergi kamu dari sini! Kenapa kamu datang ke kantor? Kamu bikin malu tau nggak? Bukan perbuatan kamu yang sudah malu-maluin, hah? Kurang ajar kamu ya. Masih berani kamu ngatain saya kurang ajar? Padahal kamu yang selingkuh! Diam! Papa sudah salah juga. Masih aja marah-marahin Mama. Aku udah tahu Pak kalau Papa selingkuh. Papa tega yang mengkhianati kami. Apa salah kami? Apa salah Mama? Sampai Papa memilih perempuan itu. Pak, kalau misalnya Papa memilih wanita itu, kami ikhlas, Pak. Ikhlas daripada kami malu selamanya, Pak. Kalau misalnya ini jalan yang terbaik buat aku sama Mama, Pak. Perkataan Dewi yang keras dan menyentuh membuat Sutrisno akhirnya luluh. Ia kemudian memeluk Dewi dan Saras dan meminta maaf. Papa selama ini sudah telantarkan kamu. Sudah menyanyiakan kalian semua. Papa betul-betul minta maaf sama Mama. Akan terulang lagi, Pak. Papa mau perbaiki hubungan. Papa janji, Pak. Kok badan aku sakit-sakit semua ya? Gak mual-mual, muntah-muntah. Jangan-jangan aku hamil ya? Nggak mungkin. Di tengah ketakutannya, keesokan harinya Lili memutuskan memeriksa keadaannya ke dokter. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Panik dengan hasil yang diterima, malam itu juga ia menghubungi Sutrisno. Aku hamil, Bang. Kok bisa sih? Kok Abang ngomongnya kayak gitu? Abang nggak suka. Udah, gini aja. Kayaknya kiri kanan ini kan banyak orang nanti dengar. Gak enak kalau diomongin di telepon. Abang ke rumah aja ya. Tunggu ya. Aku tungguin ya. Siang itu juga Sutrisno menemui Lili. Tidak seperti yang disangka Lili, Sutrisno justru marah dan menolak untuk bertanggung jawab. Bener. Kamu udah periksa apa belum? Sudah, Bang. Aku sudah periksa. Dan hasilnya positif. Ini buktinya. Aku gak percaya. Gak mungkin. Kok Abang ngomong kayak gitu sih? Itu buktinya, Bang. Atau jangan-jangan Abang gak mau tanggung jawab ya? Dengar dulu dong. Aku udah turutin kemauan Abang. Sekarang Abang harus turutin kemauan aku, Bang. Kalau nggak, duduk dulu deh. Sebentar saya. Kita ini cuman hanya menunggu waktu cari yang tepat. Abang mau ngomong juga nih. Besok kita ketemuan ya. Kita bicarakan masalahnya. Ya udah, serah Abang aja. Setelah mengatur rencana, Sutrisno menghubungi Lili dan mengajak wanita itu bertemu esok harinya di rumah kerabatnya. Lili tidak curiga dan mengabulkan ajakan Sutrisno. Kita mau ketemu kakak iparnya Abang. Kamu jangan banyak tanya. Ikutin saya dulu. Diam. Ikutin saya dulu. Kalap dan emosi, Sutrisno kemudian mengambil benda tumpul di samping kakinya dan menghantam benda itu ke kepala Lili. Daripada saya menanggung malu akibat kehamilan di perut kamu itu, saya gak mau karir masa depan saya hancur. Pilihannya cuma satu. Kamu harus mati di tangan saya. Jangan, Mbak. Lili kabur, namun tidak berhasil. Sutrisno pun kembali memukul kepala Lili dengan benda di tangannya hingga akhirnya Lili meninggal. Melihat Lili sudah tidak bernyawa, Sutrisno mengambil tali lalu mengikat kaki dan tangan Lili. Sekarang, tamat kamu. Bebas! Gak ada lagi yang ngejar-ngejar setan beranak seperti ini. Akibat kamu sendiri sih. Gak bisa diajak kerjasama. Setelah mengikat karung dengan batu sebagai pemberat, Sutrisno membawa jenazah Lili ke jembatan dan membuang jenazah itu ke sungai. Tamat juga kan hidup kamu. Akibatnya kamu gak mau kerjasama. Puas!
2 hari setelah tragedi pembunuhan itu, jasad Lili ditemukan warga yang kebetulan lewat dari jembatan itu. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti. 3 hari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku ketika berkendara di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saat ini korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Sementara itu, Sutrisno ditahan untuk menjalani pemeriksaan. Melihat kondisi korban dan proses kematiannya yang seolah sudah diatur, diduga kasus pembunuhan ini merupakan kasus pembunuhan berencana dan pelaku terancam hukuman mati. Kematian adalah hal yang pasti dalam hidup manusia, tetapi alangkah tidak bermoralnya kalau kita mengakhiri nyawa sesama kita. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Hanya sesal yang tersisa dari semua yang telah terjadi. Ku bersimpuh